Oke, baik. Saya ke Mas Hanta lagi. Mas Hanta, untuk sisi PDI, dari sisi PDI Perjuangan, kira-kira kalau memang agak sulit untuk menentukan siapa yang akan dimajukan di Jakarta, variabel-variabel apa yang kemudian harus jadi pegangan PDI Perjuangan untuk bisa menentukan siapa yang dimajukan besok? Pasti karena ini komposisi elektoral, variabel pertama adalah variabel elektoral. Karena PD Perjuangan memegang boarding pass, maka yang dicari ada figur memiliki elektabilitas. Meskipun secara normatif para politisi PD Perjuangan atau sebagian mengatakan yang penting ada ideologi. Mau sehebat apapun ideologinya, mau sehebat apapun konsepnya, kalau kemudian tidak bisa bertarung dan menang, sia-sia, tidak mungkin. Oke. Jadi kalau mau jujur, semua partai mempertimbangkan variabel itu, potensi kemenangan. Nah, karena itulah sebabnya masuk nama Anies Baswedan, karena faktor variabel ini. Yang kedua, barulah variabel terkait akseptabilitas. Setelah boarding pass, setelah elektabilitas adalah akseptabilitas. Akseptabilitas siapa? Akseptabilitas kepada veto player, figur sentral di PD Perjuangan yang memegang hak vetonya, yaitu Ibu Megawati Soekarno-Putri. Siapa yang memberi akseptabilitas paling tinggi? Cuma statement yang tadi menjadi prolog Nusantara TV, seperti tadi yang diulang oleh Tasya, itu menjadi variabel kalimat dari Ibu Mega itu. Nah, Apa boleh tidak kita tahu diterjemahkan bahwa belum mendapat restu dari Megawati? mungkin bukan belum dapat restu menurut saya, mungkin belum tuntas ya, karena kita tahu karakter Ibu Mega dengan Mas Anies ada persamaan yang sulit disamakan justru. Apa itu? Karena Ibu Mega kan tahu kalau ingin diusung oleh PD Perjuangan harus tunduk pada aturan, nurut, jadi petugas partai, wakil ditentukan oleh Ibu Ketua Umum. Sementara Mas Anies kita tahu selama ini tokoh yang independen menjaga jarak dengan partai politik, kerap misalnya di koalisi yang menentukan wakil diserahkan kepada Mas Anies. Kita ingat ketika PKB, Nasdem dan PKS di koalisi perubahan itu Mas Anies yang menentukan, menjadi sangat determinan. Nah, ini berbeda, membuat Mas Anies harus mengalah dalam konteks ini. Tapi ini ada titik tengah, bukan tidak mungkin mencari titik tengahnya. Dugaan saya yang harus mengalah ini tidak ada pilihan kecuali Mas Anies. Ya. Kalau Ibu Mega disuruh ngalah sulit tentunya. Nah, dari variabel inilah yang sangat menentukan. Dan ketiga barulah mungkin ada variabel-variabel yang terkait dengan faktor-faktor eksternal yang melengkapinya, lobby-lobby politik. Karena Jakarta apalagi itu tidak bisa dikaitkan dengan politik nasional, Tasa. Ya. Dan sekarang ada pemerintahan terpilih yang akan terbentuk, mungkin ada lobby-lobby supaya Anies tidak maju, itu kan banyak ya. Iya. Saya tidak mengatakan intervensi atau menjegal, karena ini sah-sah saja dalam konteks berstrategi taktis intrik politik kemudian membuat Mas Anies tidak maju melalui pertama strategi Kim Plus. Dengan Kim Plus ini membuat tidak bisa maju sebelum ada putus MK. Sekarang keluar jalurnya, yaitu opsi PD Perjuangan. Tapi mungkin saja ada upaya melalui PD Perjuangan agar Anies tidak maju, bisa jadi 1-2 hari ini sedang bekerja Iya. aktor-aktor politik itu, dan itu sah-sah saja. Nah, dalam konteks ini asalkan sesuai dengan koridor demokrasi dan konstitusi. Nah, karena itu dalam beberapa hari ini menurut saya ini sangat menentukan bagi Ridwan Kamil, bagi Anies Baswedan, karena ini sangat strategis, sangat menentukan Jakarta ini eskalator politik Anies Baswedan untuk 2024. Oke. Dan 2024 ini ada Ganjar Pranowo kompetitor juga. Jadi begitu Anies masuk di PD Perjuangan, Ganjarlah yang harus menyingkir sedikit, perannya berkurang. Kalau di DKI Pak Ahok dan seterusnya. Jadi setiap peristiwa politik, setiap keputusan politik pasti ada yang diuntungkan, pasti ada yang dirugikan. Dan saya kira terakhir saya melihat dari sisi Kim Plus dan Ridwan Kamil, kalau kemudian dua kekuatan ini bersatu, relatif lebih lebih bukan menjadi kabar buruk, lebih antisipatif. Oke. Kalau yang maju Mas Pram itu kabar baik bagi Kang Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, Tapi kalau oke. Anies yang maju, ya ini sangat kuat sekali. Oke. Terutama di Pilpres. Kalau dari Kalau melihat sisi Pak Prabowo, lihat Pilpresnya. Oh, oke. Kira-kira gitu.